Assalamualaikum, hai, di video kali ini aku bakal buat tutorial cara mengisi pengalaman kerja ya, pengalaman kerja teman-teman selama bekerja ataupun cara mengisi program formasi jabatan ya, agar pengalaman dengan jabatan yang teman-teman lamar itu bisa relevan gitu ya. Nah, di sini pertama sekali kita masuk dulu ke dalam akun ya. Ketika masuk akun, maka pilih di sini di biodata ya. Ini setelah mengisi biodata, teman-teman mengisi CAPTA-nya. Oke, di sini udah diisi dengan benar dan jangan sampai ada data yang keliru ya teman-teman. Dicek kembali, kemudian dilanjutkan yaitu klik selanjutnya. Oke, di sini kita pilih formasi teknis. Nah, formasi teknis apakah Anda XTHK2 ya? Jika iya maka pilih iya, jika bukan maka pilih tidak. Kemudian selanjutnya. Oke. Ya, di sini misalkan saya bisa memilih di instansi kepolisian ya, Kepolisian Indonesia Negara. Kemudian pilih formasi yang umum. Oke. Kemudian selanjutnya pilih tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan. Kemudian ketiga akuntansi, pilih jabatan, terampil arsiparis. Lokasi ya, ini hanya ada satu ya, kebetulan di formasi yang saya pilih ini. Kemudian teman-teman pilih lokasi tes, misalnya saya pilih yang paling atas ya, BKN Surabaya. Kemudian isi datanya, tahun lulus, dan pilih format tahun lulusnya. Oke, sudah. Kemudian isi CAPTA kembali. Selanjutnya. Nah, di pengisian data ya, pengalaman saya sebelumnya saya sebagai staf administrasi, misalnya di kampus ya, apa sih kegiatan saya, yaitu meminta kelengkapan data kepada setiap pegawai di lingkungan, karena saya misalnya di bagian umum gitu ya, staf administrasi, tapi di bagian umum masukkan dokumen ke pegawai yang menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Oke. Kemudian ini deskripsi pekerjaan saya sebelumnya gitu ya. Jadi kemudian tambahkan. Nah, tambah di sini riwayat instansi kalian ya. Jadi misalnya saya instansinya instansi pemerintah ya. Kemudian pilih instansi pemerintahnya. Oke. Karena tadi saya ngisinya di kampus, berarti saya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu ya teman-teman. Oke, jabatannya apa? Jabatannya yaitu staf administrasi. Nah, misalnya saya isi dari Januari 2020 sampai dengan November 2023 saya isi gaji dengan 1,5 juta ya. Kemudian pilih nomor SK, tanggal SK-nya ya, Januari 1 ya. Kemudian pejabat di sini maksudnya yaitu boleh berupa pimpinan unit, boleh berupa kepala, boleh berupa direktur, boleh berupa rektor. Nah, kalau di kampus kita yaitu dengan
Kalau tingkat politeknik itu direktur ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian pilih filenya. Oke. Nah, kalau udah, kemudian disimpan. Baiklah, berhasil. Nah, saya tadi di posisi ini, tadi saya melamar di jabatan arsiparis ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa menyampaikan bahwa tugas dari administrasi juga mencakup tugas arsiparis. Nah, mengarsipkan dokumen dan dokumen kepegawaian dan persuratan gitu ya. Jadi ada sedikit sangkut pautnya atau masih dalam ruang lingkup yang sama. Nah, itu yang saya maksudkan, yaitu teman-teman harus pandai-pandai atau harus mengemas bahasanya dengan sebaik-baiknya atau serapi mungkin ya, maksudnya biar bahasa yang disampaikan di sini bisa menuju ke tujuan teman-teman, yaitu di pilihan tempat teman-teman bekerja gitu, atau tempat teman-teman yang sebelumnya dengan yang lamar sekarang itu relevan. Mengerti ya teman-teman ya maksudnya? Nah, misalkan ada nih tambahan ini kan baru tahun 2020 ya. Maksudnya tadi saya masukkan satu SK saya kan per tahun misalnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambah lagi SK-nya setiap tahun sampai dengan semuanya. Dan ingat itu masih di dalam nama pekerjaan atau uraian pekerjaan yang sama. Gitu ya. Jadi karena kalau misalnya teman-teman urutkan aja, tulis semua pengalaman teman-teman yang berhubungan dengan jabatan yang mau teman-teman lamar sekarang. Gitu aja saran dari aku. Kalau udah, misalnya ini udah selesai, langsung diklik selanjutnya. Klik selanjutnya, silahkan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di tempat teman-teman lamar ataupun di tempat yang teman-teman mau pilih ya gitu. Nah, di sini untuk formasi umum teman-teman cukup menampilkan atau menambah surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan, maksudnya ya teman-teman ya, dibaca kembali yang relevan. Di sini tidak ada dokumen yang wajib, yaitu berupa surat aktif bekerja. Nah, jadi untuk draftnya, jika teman-teman belum punya format ya, mungkin di tempat teman-teman kerja ada formatnya, boleh menggunakan format di sana, tapi tanggalnya disesuaikan. Ataupun jika belum punya format, maka boleh pakai di format draft yang sudah disediakan oleh SSJSN di sini, ya. Kemudian ditandatangani dan diikuti setiap syarat-syaratnya. Ingat teman-teman, ya. Ukuran file teman-teman harus pastikan dulu ya sebelum di-upload. Kemudian pastikan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik ya. Jangan sampai karena filenya terlalu besar kemudian dikompres, jadinya kekecilan dan tidak bisa dibaca atau tidak terbaca. Jadi dikhawatirkan menjadi penyebab gagal atau dokumen tidak teridentifikasi. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa perhatikan kembali riwayat uraian tugas yang bakal teman-teman uraikan di pengisian jabatannya atau di pengisian riwayat pengalaman kerjanya. Cukup sekian. Assalamualaikum